Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiansyah dengan NIM 2170231016 dari Universitas Krisnanui Payana yang ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul penentuan klasifikasi QSDM dengan algoritma machine learning untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah. Dari latar belakang masalah, meningkatnya tingkat kelulusan mahasiswa merupakan salah satu tujuan utama institusi pendidikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas lulusan, tetapi juga reputasi institusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, institusi pendidikan perlu mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan intervensi yang tepat bagi mahasiswa yang berisiko tidak lulus. Prediksi kelulusan mahasiswa menjadi salah satu langkah penting dalam upaya tersebut. Dengan mengetahui mahasiswa mana yang berpotensi tidak lulus, institusi pendidikan dapat memberikan intervensi yang tepat seperti bimbingan belajar tambahan, kelas remedial, atau program mentoring. Dengan jumlah mahasiswa yang relatif banyak, kehadiran suatu tools mengenai perkiraan kelulusan mahasiswa dalam suatu mata kuliah sangat mendukung proses belajar mengajar, sehingga dilakukan penelitian terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus dengan beberapa kelas yang diambil sebagai sampelnya. Dalam data homogen tersebut diambil sejumlah 200 mahasiswa yang akan diamati parameternya. Penilaiannya yang kemudian dianggap sebagai data training. Selanjutnya, data tersebut akan diproses menggunakan application, yaitu model yang diproses dari data training yang digunakan untuk menentukan hasil dari suatu set data tes tersebut menurut Han Cambridge dan Pei 2012. Sedangkan machine learning terdiri dari 3 jenis, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement menurut Hartzman dan Flat 2012. Supervised learning merupakan tipe pembelajaran di mana data training yang berisi jawaban yang benar diberikan terlebih dahulu sebagai acuan. Banyak contoh algoritma yang masuk ke dalam kategori supervised, yang mana untuk penelitian ini akan diperbandingkan beberapa algoritma untuk mendapatkan yang terbaik berdasarkan nilai akurasi dan errornya, yaitu decision tree, KNN, random forest, dan support vector machine atau SVM. Identifikasi masalah. Yang pertama, memprediksi kelulusan mahasiswa bukanlah hal yang mudah. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhinya seperti nilai UTS, UAS, kehadiran, dan tugas. Belum diketahui algoritma klasifikasi mana yang memiliki akurasi tertinggi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah. Ketiga, adanya perbedaan performa antara algoritma klasifikasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara memprediksi kelulusan mahasiswa dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti nilai UTS, UAS, kehadiran, dan tugas. Kedua, algoritma klasifikasi mana yang memiliki akurasi tertinggi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah. Ketiga, bagaimana cara mengukur dan membandingkan performa dari berbagai algoritma tersebut untuk menentukan mana yang paling efektif dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Tujuan dari penelitian: 1. Menganalisis akurasi prediksi kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah menggunakan algoritma klasifikasi decision tree, KNN, random forest, dan super vector machine atau SVM. Membandingkan performa berbagai algoritma klasifikasi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Ketiga, menentukan algoritma klasifikasi yang terbaik untuk memprediksi kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah. Manfaat dari penelitian ini: yang pertama, memberikan informasi yang berharga bagi dosen dan institusi pendidikan dalam mengambil langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kelulusan dan kualitas pembelajaran pada suatu mata kuliah. Membantu mahasiswa dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan pada suatu mata kuliah, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan peluang mereka untuk lulus. Memberikan informasi tentang kinerja algoritma klasifikasi yang berbeda dalam memprediksi kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah.
Bab 2, yaitu landasan teori. CRISDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah suatu konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 dan sudah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining yang bisa diaplikasikan di berbagai sektor industri seperti gambar berikut ini. Pertama itu ada business understanding, lalu ke data understanding, jalan lagi menuju data preparation, lalu ke modeling, evaluasi, dan terakhir deployment. Yang pertama, business understanding adalah memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Kemudian pengetahuan ini diterjemahkan ke dalam pendefinisian masalah dalam data mining. Selanjutnya akan ditentukan rencana dan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Data understanding pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian dilanjutkan dengan proses untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data, mengidentifikasi masalah kualitas data, dan untuk mendeteksi bagian menarik dari data yang dapat digunakan untuk hipotesa untuk informasi yang tersembunyi. Ketiga ada data preparation. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk membangun dataset akhir, data yang akan diperoleh pada modeling dari data mentah. Data preparation ini dapat diulang beberapa kali. Dalam tahap ini juga mencakup pemilihan tabel, record, dan atribut-atribut data, termasuk juga proses pembersihan dan transformasi data, untuk kemudian dijadikan masukan dalam tahap modeling. Modeling. Pada tahap ini dilakukan pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan, dan beberapa parameternya akan disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Secara khusus, ada beberapa teknik berbeda yang dapat diterapkan untuk masalah data mining yang sama. Pihak lain ada teknik pemodelan yang membutuhkan format data khusus sehingga memungkinkan pada tahap ini dapat kembali ke tahap sebelumnya. Evaluation. Pada tahap evaluasi ini model sudah terbentuk dan diharapkan memiliki kualitas baik. Dilihat dari sudut pandang analisa data, dalam tahap ini sebelum model digunakan, apakah model dapat mencapai tujuan yang ditetapkan pada fase awal, yaitu business understanding. Akan dilakukan evaluasi terhadap efektif dan kualitas model. Kunci pada tahap ini adalah menentukan apakah ada masalah bisnis yang dipertimbangkan. Terakhir, deployment. Pada tahap ini, pengetahuan dan informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus, sehingga dapat digunakan untuk penggunaan. Tahap deployment dapat berupa pembuatan laporan sederhana atau mengimplementasikan proses data mining yang berulang dalam perusahaan. Itu klasifikasi. Proses klasifikasi yaitu menentukan sebuah model untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui kelas data dengan cara mengelompokkan dan membesarkan kelas data tersebut. Proses klasifikasi ada dua tahap. Tahap pertama yaitu learning phase training. Menggunakan beberapa data yang diketahui kelas datanya yang digunakan untuk membentuk model perkiraan. Tahap kedua yaitu proses tes, phase testing. Menguji model yang dibangun agar diketahui tingkat keakurat dari model tersebut. Jika akurasi memenuhi persyaratan, model ini bisa dipergunakan untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui kelasnya. Algoritma yang pertama itu ada decision tree. Decision tree merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi masa depan dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Hal tersebut dilakukan dengan cara memecah terus ke dalam himpunan bagian
yang lebih kecil, lalu pada saat itu juga sebuah pohon keputusan secara berkala dikembangkan. Algoritma kedua yaitu KNN. KNN merupakan salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining yang memanfaatkan data terdekat untuk melakukan prediksi pada data baru yang belum dikenal atau data uji. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari sejumlah tetangga terdekat dari data uji dan menentukan kelas data uji tersebut berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat atau data latih yang ditemukan. Algoritma ketiga yaitu random forest. Random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasi dataset dalam jumlah besar. Karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi, klasifikasi ini dilakukan melalui penggabungan tree dalam decision tree dengan cara training dataset yang Anda miliki. Algoritma yang terakhir yaitu SVM atau Support Vector Machine. SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Confusion matrix. Confusion matrix untuk mengukur hasil kerja suatu model klasifikasi. Confusion matrix memberikan informasi terkait perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan menggunakan sistem dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Berikut adalah gambar dari confusion matrix yang terdiri dari TP yaitu true positive, FP yaitu false positive, FN false negatif, dan TN true negatif. Dimana confusion matrix ada 4 istilah yang digunakan. Kita bahas satu persatu. True positive yaitu data yang bersifat positif dan terdeteksi positif. False positif yaitu data yang bersifat positif namun terdeteksi negatif. False negatif yaitu data yang bersifat negatif namun terdeteksi positif. True negatif yaitu data yang bersifat negatif dan terdeteksi negatif. Dari tabel confusion matrix di atas, akurasi dari kinerja metodenya dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Precision yaitu TP dibagi TP ditambah FP. Recall itu TP dibagi TP ditambah FN. Akurasi yaitu rumusnya TP tambah TN dibagi TP tambah FN tambah FP tambah TN dan dikali 100%. Di sini juga penelitian ini menggunakan aplikasi Orange Data Mining, yaitu sebuah software open source untuk pengelola data analitik atau data mining. Dibandingkan dengan software data mining lainnya, Orange unggul dalam hal visualisasi atau yang bisa kita sebut visual programming. Orange menyediakan banyak widget yang kita letakkan pada kanvas atau drawing board, kemudian kita hubungkan dengan widget lainnya. Dengan media kanvas ini, maka akan memudahkan pemakai bermain dengan data dan melakukan proses data analitik secara intuitif. Selain widget, Orange juga menyediakan beberapa add-on atau modul untuk problem pada domain-domain tertentu seperti text mining, text analytics, bioinformatics, network data, social network, model maps, prototypes proses, dan lain-lain. Bab 3 yaitu metode penelitian.
Yang pertama, jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif bertujuan menggambarkan hubungan variabel atau atribut yang diteliti sehingga dapat mengklasifikasi data dengan menerapkan metode decision tree, KNN, random forest, dan support vector machine atau SVM sampai menjadi informasi terbaru untuk memperbandingkan, tentu dengan melewati proses pengumpulan data, mengolah data, memproses data sehingga dapat diuji kebenarannya. Data yang didapatkan berasal dari pengamatan parameter nilai input dan output terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus. Sumber datanya ini diambil dari melalui pengamatan parameter nilai input dan output terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus yang berjumlah 200 mahasiswa, yang kemudian dianggap sebagai data training, dan kemudian 10%-nya itu diambil untuk dijadikan sebagai data testing. Berikut ini adalah alur dari penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan parameter nilai input dan output terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus. Data ini mencakup beberapa variabel antara lain nama, name, kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, kelulusan, dan target yang akan diolah menggunakan algoritma decision tree, KNN, random forest, dan SVM. Yang kedua, ada penentuan variabel. Pada tahap ini akan menentukan atribut sebagai variabel keputusan dan dataset yang masih berisi informasi pendukung. Perlu dilakukan pengolahan dengan membersihkan data informasi pendukung tersebut. Transformasi data pada masing-masing dataset dilakukan ke dalam bentuk yang dibutuhkan pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode klasifikasi. Berikut ini salah satu dataset kelulusan mahasiswa yang telah ditransformasikan dengan menghilangkan informasi pendukung seperti nama dan NIM, sehingga fokus pada kolom kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan kelulusan. Lanjut ke model yang diusulkan. Pada tahap penelitian ini adalah 4 algoritma klasifikasi, yaitu decision tree, KNN, random forest, dan SVM. Setelah itu dilakukan proses pembagian data. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing, yang dimana 10% dari data training diambil untuk data testing. Pembuatan model. Pembuatan model data mining, decision tree, KNN, random forest, dan SVM semuanya dilakukan di aplikasi Orange Data Mining. Habis dilakukan pemodelan, akan dihitung akurasi dan evaluasi. Tapi ini model yang terbentuk akan diuji dengan conversion metric untuk mengetahui tingkat akurasi. Conversion metric akan menggambarkan hasil akurasi mulai dari prediksi positif yang benar, prediksi positif salah, prediksi negatif yang benar, dan prediksi negatif yang salah. Lalu hasil dari perhitungan keempat algoritma tersebut akan dibandingkan dan dicari mana algoritma yang terbaik untuk penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan dari alur penelitian yang sudah saya jelaskan. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.